Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya di Banten. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, Duta Rumah Belajar Provinsi Banten 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan salah satu alternatif kegiatan pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Dinas Pendidikan Provinsi Banten bekerjasama dengan Pusdatin membuat salah satu portal pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Portal tersebut bernama Kelas Maya Sabah Banten. Yang alamat websitenya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di belajar.kemdikbud.go.id/Sabah Banten. Seperti apa pemanfaatan Kelas Maya Sabah Banten? Saya akan coba sedikit memberikan tutorial pemanfaatan dari Kelas Maya Sabah Banten tersebut. Pertama-tama, Bapak Ibu bisa buka di browser Bapak Ibu masing-masing, bisa melalui Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu ketikkan alamat websitenya yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu belajar.kemdikbud.go.id/Sabah Banten. Setelah Bapak Ibu masuk ke halaman tersebut, maka akan tampil layar seperti ini. Setelah portal sudah terbuka, Bapak Ibu bisa melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Saya akan coba jelaskan. Di bagian atas sebelah kanan ada beberapa menu yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Tetapi ketika Bapak Ibu belum mempunyai akun, langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan yaitu adalah proses pendaftaran. Kita akan mulai proses pendaftaran tersebut. Baik, Bapak Ibu bisa klik daftar. Ya, setelah Bapak Ibu klik daftar, maka akan muncul 3 pilihan daftar. Yang pertama, daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai penyelenggara. Daftar sebagai siswa dan sebagai guru, Bapak Ibu belum bisa lakukan sebelum Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran sebagai penyelenggara. Saya akan coba menjelaskan. Saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan mendaftar sebagai penyelenggara. Bapak Ibu bisa klik daftar sebagai penyelenggara, maka akan muncul formulir pendaftaran sebagai sekolah penyelenggara seperti ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, daftar sebagai penyelenggara bisa diwakili oleh salah satu guru atau operator yang berada di sekolah Bapak dan Ibu untuk bisa mendaftarkan sekolah Bapak Ibu sebagai daftar penyelenggara di kelas Sabah Banten. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan proses pendaftaran sebagai sekolah penyelenggara. Pada isian formulir pendaftaran sekolah penyelenggara, Bapak Ibu akan diminta mengisi beberapa kolom isian. Di antaranya yang pertama adalah ID user. ID user ini adalah nanti yang Bapak Ibu bisa pakai untuk bisa login di kelas Sabah Banten. Untuk ID user ini, Bapak Ibu bisa sesuaikan saja dengan semuanya huruf kecil tanpa spasi. Berikutnya untuk nama sekolah, bisa Bapak Ibu isikan nama sekolah Bapak dan Ibu. Deskripsi sekolah, Bapak Ibu bisa isikan juga, atau Bapak Ibu bisa isikan dengan visi misi sekolah. Untuk password, silakan Bapak Ibu ketik bebas. Untuk password, Bapak Ibu bisa buat bebas. Di sini ada 2 kolom isian, password dan konfirmasi passwordnya. Tanpa spasi, boleh kombinasi huruf besar kecil dengan angka, dan mohon diingat untuk bisa mencatat password. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk password dan konfirmasi untuk passwordnya bisa Bapak Ibu isikan dengan kombinasi angka dengan huruf atau huruf besar dengan huruf kecil. Nah,
Berikutnya ada NPSN. Bapak Ibu bisa isikan NPSN sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Alamatnya juga Bapak Ibu bisa isikan. Kemudian alamat email juga Bapak Ibu bisa isikan di kolom tersebut. Berikutnya ada kontak telepon yang Bapak Ibu bisa isikan. Nah, di sini ada kontak juga, bisa Bapak Ibu isikan dengan kontak telepon sekolah Bapak dan Ibu. Untuk nama tingkatnya ini tidak perlu dirubah. Nah, untuk wilayahnya silahkan Bapak Ibu pilih Banten. Setelah wilayah Bapak Ibu isi, Bapak Ibu bisa masukkan kode yang tertera di bagian bawah proses akhir pendaftaran tersebut. Baik, jika sudah Bapak Ibu masukkan kodenya, Bapak Ibu bisa klik daftar di bagian bawah. Setelah Bapak Ibu klik mendaftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin yang tertera di bagian bawah video. Nanti akan saya sertakan untuk bisa diverifikasi akun kelas penyelenggaranya sebelum nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan. Baik, setelah akun penyelenggara diverifikasi oleh admin, tahapan selanjutnya yang Bapak Ibu bisa lakukan yaitu melakukan proses pendaftaran dengan klik daftar. Maka akan muncul tampilan seperti ini lagi. Bapak Ibu bisa melanjutkan proses pendaftaran sebagai guru. Bapak Ibu bisa lakukan proses pendaftaran sebagai guru. Pada kolom isian daftar sebagai guru, ada beberapa form yang Bapak Ibu juga harus isi, seperti pada saat pendaftaran sebagai sekolah penyelenggara. Ya, baiklah, saya akan coba jelaskan proses pendaftaran sebagai guru di kelas Sabah Banten. Isian pertama yang harus diisi yaitu ID user. ID user ini adalah ID yang nanti bisa dipakai untuk login sebagai akun guru di kelas Sabah Banten. Untuk ID user ini dibuat tanpa spasi, boleh kombinasi huruf besar kecil atau digabung dengan angka. Kemudian isi dengan nama. Nah, untuk deskripsinya Bapak Ibu bisa isi dengan Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa. Untuk password dan konfirmasi passwordnya silahkan Bapak Ibu bisa isikan. Nomor identitas di sini bisa Bapak Ibu isikan dengan nomor KTP, alamat email. Nah, untuk kontaknya bisa Bapak Ibu isikan dengan nomor HP Bapak dan Ibu. Nah, untuk sekolah penyelenggaranya, Bapak Ibu bisa klik dan kemudian bisa mencari pilihan sekolah penyelenggara yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Untuk nama daerahnya tidak perlu dirubah, daerah tingkat 1. Untuk wilayahnya Bapak Ibu bisa gantikan dengan Banten. Kemudian untuk kodenya Bapak Ibu bisa ketikkan kembali seperti proses pendaftaran sebagai akun penyelenggara. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik daftar. Ya, maka setelah Bapak Ibu klik daftar akan muncul tampilan seperti ini. Untuk gambar profilnya, Bapak Ibu bisa klik pilih file, kemudian bisa Bapak ganti dengan foto Bapak dan Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan di bagian bawah. Ya, jika muncul tampilan seperti ini, maka proses pendaftaran akun guru sudah selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik dashboard. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa lakukan yaitu tambahkan kelas.
Ya, saya akan contohkan cara pembuatan kelas di akun guru. Yang pertama, setelah Bapak Ibu klik tambahkan kelas, maka akan muncul tampilan maka akan ada beberapa isian yang Bapak Ibu harus lengkapi. Silakan Bapak Ibu isi judul kelasnya, kemudian Bapak Ibu isi deskripsi dan kemudian Bapak Ibu isi deskripsi singkat dan deskripsinya. Untuk kategorinya Bapak Ibu bisa pilih sesuai pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian kelasnya Bapak Ibu juga sesuaikan. Kemudian untuk kelasnya Bapak Ibu juga bisa sesuaikan. Tanggal mulai dan tanggal selesai ini Bapak Ibu bisa atur, di mana nanti kelas ini akan bisa dimulai dan bisa diakhiri. Saya akan contohkan di sini buatan kelasnya adalah tanggal 17 dan saya akan akhiri kelasnya misalnya di bulan Juni tanggal 5. Untuk kata kunci Bapak Ibu harus buat sebagai kode untuk siswa-siswinya nanti bisa masuk ke kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Untuk kata kunci di sini bebas ya Bapak Ibu, tanpa spasi, boleh kombinasi huruf dengan angka atau huruf besar dengan huruf kecil. Untuk struktur materi berdasarkan waktunya ini tidak perlu dirubah. Nah, kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa ganti. Kemudian di kolom isian ini Bapak Ibu bisa isi dengan tujuan pembelajarannya. Saya contohkan sederhana saja seperti ini. Untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu bisa isi dengan tujuan pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Saya akan contohkan sederhana saja. Nah, kemudian di bagian bawah ada beberapa isian kembali yang harus Bapak Ibu isi. Di bagian bawah ini ada beberapa isian yang harus diisi, yaitu Bapak Ibu menentukan nilai keaktifan dari siswa tersebut. Terdiri dari nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas modul, nilai tugas akhir, nilai ujian formatif, dan nilai ujian akhir. Bapak Ibu bisa isi semua kolom ini, bisa disesuaikan bebas berapapun isinya, asal jumlahnya menjadi 100%. Saya contohkan, misalnya saya memberikan nilai forumnya adalah 20%. Kemudian nilai tugas modulnya saya beri 20%. Kemudian ada nilai ujian formatifnya 20%. Dan nilai ujian akhirnya misalnya saya buat 40%. Atau Bapak Ibu bisa kombinasikan angka persentase ini sendiri. Nah, untuk nilai KKM-nya silahkan Bapak Ibu isikan. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas, di sini ada pilihan modul, soal ujian, siswa, dan penilaian. Baik, kita akan mulai untuk bisa mengisi kegiatan belajar di kelas Sabah Banten yang tadi Bapak Ibu sudah buat dengan klik modul. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan muncul kegiatan belajar 1 dan seterusnya. Di pilihan kegiatan belajar 1, kembali akan muncul tombol menu, tambah modul, tambah tugas, dan tambah kuis. Tahapan pertama yang Bapak bisa lakukan yaitu klik tambah modul.
Setelah muncul klik tambah modul, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan Bapak Ibu buat materi yang nantinya siswa bisa akses di kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Untuk nama modulnya, saya akan contohkan misalnya materi 1, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan judul materi yang Bapak Ibu akan buat. Nah, untuk durasi jamnya ini Bapak Ibu sesuaikan kembali. Dan untuk materinya, Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom sebelah sini, atau Bapak Ibu bisa copy paste dari materi yang Bapak Ibu sudah punya ke kolom ini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Ya, Bapak Ibu juga bisa memasukkan materi berupa PDF, PowerPoint, atau modul dalam bentuk Word, yaitu dengan cara klik edit modulnya. Kemudian Bapak Ibu bisa cari filenya, kemudian Bapak Ibu bisa pilih filenya yang Bapak Ibu nanti masukkan ke dalam kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan kembali. Untuk isian materi, Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan insert, dengan memasukkan gambar atau link yang nantinya siswa bisa buka, atau video yang Bapak Ibu bisa ambil dari YouTube. Baiklah, jika modul sudah Bapak Ibu berhasil buat, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan klik tambah tugas atau tambah kuis. Selamat mencoba Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tahapan untuk mendaftar sebagai akun siswa. Setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar sebagai penyelenggara, daftar sebagai guru, nah, tahapan berikutnya adalah Bapak Ibu daftar sebagai siswa, atau bisa meminta siswa mendaftar sendiri. Untuk daftar sebagai siswa, Bapak Ibu bisa lakukan secara kolektif oleh Bapak dan Ibu guru. Nantinya akun tersebut diberikan kepada siswa, atau bisa meminta siswanya mendaftar sendiri sebagai siswa. Saya akan contohkan mendaftar sebagai siswa. Ya, dalam kolom isian daftar sebagai siswa ada beberapa isian yang harus diisi. Di antaranya ada user. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu buat akun guru. Tanpa spasi, boleh kombinasi angka dengan huruf, atau huruf saja, atau huruf besar dengan huruf kecil. Dan untuk namanya bisa diketik di kolom isian tersebut. Kemudian untuk password dan konfirmasi passwordnya juga sama seperti tadi. Untuk NISN-nya bisa diketikkan. Jika siswa tidak hafal atau tidak mengetahuinya, boleh diisi dengan angka 0. Untuk alamatnya bisa diisikan di kolom sebelah sini, alamat email dan nomor kontak juga. Nah, kemudian untuk sekolah penyelenggaranya silahkan pilih sesuai dengan penyelenggara yang tadi sudah dibuat. Untuk daerah tingkat satunya tetap tidak perlu dirubah. Untuk wilayahnya silahkan ganti dengan Provinsi Banten. Jika sudah, maka bisa memasukkan kode yang ada di bagian bawah, kemudian klik daftar. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kembali siswa bisa melengkapi foto dirinya masing-masing dengan klik pilih file. Jika sudah, bisa klik simpan. Tahapan berikutnya yaitu siswa mencari kelas yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Ya, baiklah. Tahapan berikutnya adalah siswa mencari kelas yang tadi sudah dibuat. Nah, bisa diketik judul kelasnya, kemudian pilih sekolahnya, silahkan diketikkan nama SMA. Dipilih sekolahnya, Bapak Ibu bisa ketik nama sekolahnya. Kemudian akan muncul kelas yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Nah, kemudian siswa bisa klik kelas yang sudah dibuat, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian bisa masukkan kode yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Kemudian bisa klik daftar.
Ya, setelah tahapan ini, siswa sudah berhasil mendaftar di kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian siswa bisa melihat materi apa saja yang sudah Bapak Ibu bisa siapkan. Kemudian di sini juga terdiri dari beberapa menu, ada pengumuman. Nah, Bapak Ibu bisa membuat pengumuman di akun guru yang tadi sudah Bapak Ibu bisa buat. Kemudian juga Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan siswanya di forum diskusi. Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan, kemudian siswanya menjawab di forum diskusi tersebut yang bisa menjadi bahan penilaian diskusi untuk kelas maya tersebut. Ya, demikianlah pemanfaatan kelas maya Sabah Banten yang bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu bisa lakukan oleh siswanya. Selamat mencoba Bapak dan Ibu. Jika menemui kendala, boleh menghubungi salah satu admin yang nomornya nanti akan saya sertakan. Baik, demikian. Ya, untuk video tutorial singkat ini saya tidak jelaskan secara detail, secara keseluruhan, dan saya harap Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri. Demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.